Real Madrid versus Osasuna, penalti Mbappe bawa kemenangan perdana El Real. Real Madrid versus Osasuna, Rodrigo tidak dimainkan sama sekali, pertanda akan dijual. Cerita debut Franco Mastantuono, sambutan hangat Bernabeu, kontroversi nomor punggung, dan harapan masa depan. MU setan merah. Bidik gelandang Real Madrid yang dihargai lebih dari Rp1 triliun. Legenda Real Madrid ini mau reuni dengan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Real Madrid versus Osasuna, penalti Mbappe bawa kemenangan perdana El Real. Real Madrid mengawali musim La Liga 2025/2026 dengan manis setelah mengalahkan Osasuna 1-0 di Santiago Bernabeu Rabu (20 Agustus 2025). Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Kylian Mbappe lewat titik putih. Sejak awal laga, Madrid tampil dominan. Alberto Carrera sempat membuka peluang, namun tembakan jarak jauhnya belum tepat sasaran. Lini pertahanan Osasuna tampil solid, memaksa Dean Huijsen mencoba peruntungan dari luar kotak penalti sayang masih bisa ditepis Sergio Herrera. Mbappe mendapat peluang emas di menit ke-34, namun sepakannya belum menemui gawang. Osasuna meski terus ditekan hampir mencuri gol lewat Ante Budimir, namun sontekannya masih melebar. Gol kemenangan datang di menit ke-51 setelah Mbappe dijatuhkan Juan Cruz di kotak terlarang. Mbappe yang menjadi eksekutor sukses mengecoh Herrera dan membawa Madrid unggul. Meski unggul, Los Blancos tak mengendurkan tekanan. Arda Güler nyaris menambah gol lewat sepakan kerasnya di menit ke-63. Osasuna mencoba bangkit di 10 menit terakhir, namun peluang emas Budimir di menit ke-84 kembali gagal. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Madrid kini berada di posisi ke-8 klasemen dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Barcelona. Bagaimana pendapat Anda soal debut Mbappe bersama Madrid? Apakah ini pertanda awal dominasi El Real musim ini? Yuk tinggalkan komentar Anda. Real Madrid versus Osasuna, Rodrigo tidak dimainkan sama sekali, pertanda akan dijual. Kejutan datang dari laga pembuka La Liga 2025/2026 antara Real Madrid dan Osasuna. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Los Blancos, penyerang Brasil Rodrigo tidak dimainkan sama sekali oleh pelatih Xabi Alonso. Hal ini pun memicu spekulasi di kalangan fans, apakah Rodrigo sedang bersiap dilepas? Menanggapi rumor tersebut, Alonso langsung angkat suara dalam konferensi pers usai laga. Ia menegaskan bahwa keputusannya tidak melibatkan Rodrigo adalah murni berdasarkan pertimbangan taktis. Rodrigo, tidak ada apa-apa, ujar Alonso singkat namun tegas. Menurutnya jalannya pertandingan tidak menuntut peran spesifik yang biasa dimainkan Rodrigo sehingga ia memilih opsi lain di lapangan. Saya masih mengandalkannya tentu saja. Tapi ini hanya satu pertandingan dan itu keputusan saya, tambah Alonso. Pernyataan itu seolah menepis rumor transfer. Namun, tetap saja absennya Rodrigo menimbulkan tanda tanya. Bagaimana menurut kalian, Madridistas? Apakah keputusan ini hanya bagian dari strategi atau justru sinyal adanya pergeseran peran Rodrigo di skuad El Real? Tinggalkan komentar kalian di bawah.
Cerita debut Franco Mastantuono, sambutan hangat Bernabeu, kontroversi nomor punggung, dan harapan masa depan. Debut resmi Franco Mastantuono bersama Real Madrid menjadi sorotan utama dalam laga pembuka La Liga 2025/2026 melawan Osasuna, Selasa (20 Agustus 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Gelandang muda berusia 18 tahun itu masuk di menit ke-67 menggantikan Brahim Diaz dan langsung disambut standing ovation dari ribuan Madridistas di Santiago Bernabeu. Mastantuono memang telah lama disebut-sebut sebagai bintang masa depan El Real. Tak heran jika langkah pertamanya di lapangan disambut begitu hangat. Namun debutnya juga sempat memicu perbincangan karena ia mengenakan nomor punggung 30 yang oleh sebagian pihak dinilai tidak lazim. Meski begitu, pihak klub menegaskan bahwa nomor tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Debut Mastantuono semakin istimewa karena Madrid berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol penalti Kylian Mbappe. Laga ini menjadi awal dari perjalanan panjang sang gelandang muda dalam seragam kebesaran Los Blancos. MU Setan Merah, bidik gelandang Real Madrid yang dihargai lebih dari Rp1 triliun. Manchester United tampaknya belum selesai bergerak di bursa transfer musim panas. Kali ini fokus mereka tertuju pada gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga. Pemain asal Prancis itu disebut-sebut berada di posisi teratas daftar incaran pelatih anyar Setan Merah, Ruben Amorim. MU tengah mencari tandem ideal bagi Casemiro di lini tengah. Menurut laporan Fitch-Hughes, Camavinga dinilai sebagai sosok yang paling pas untuk menopang gaya bermain Amorim dalam skema 3-4-2-1. Meski Camavinga masih jadi bagian penting skuad Real Madrid, spekulasi soal masa depannya mulai mencuat, terlebih dengan harga yang disebut mencapai 80 juta atau sekitar 1,43 triliun rupiah. Amorim secara internal menyebut Camavinga sebagai pemain dengan energi tinggi, kecerdasan dalam membaca permainan, dan kemampuan menjaga keseimbangan tim. Tiga aspek yang dianggap krusial bagi lini tengah MU. Sebelum fokus pada Camavinga, MU sempat mempertimbangkan nama-nama seperti Carlos Baleba (Brighton) dan Adam Wharton (Crystal Palace). Namun faktor harga dan sikap klub membuat opsi tersebut buntu. Bagaimana menurut kalian, Red Devils? Apakah Camavinga layak ditebus dengan harga selangit? Apakah ia adalah jawaban atas krisis lini tengah MU? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Legenda Real Madrid ini mau reuni dengan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. Lucas Vazquez masih belum menentukan masa depannya usai kontraknya bersama Real Madrid berakhir. Meski kini berstatus bebas transfer, peluang untuk reuni dengan Cristiano Ronaldo di Liga Pro Saudi tetap terbuka lebar. Sudah lebih dari sebulan sejak Vazquez terakhir kali mengenakan seragam El Real. Namanya terus dikaitkan dengan sejumlah klub baik dari Spanyol maupun luar negeri. Namun, hingga kini belum ada kepastian klub barunya. Saat ditanya soal kemungkinan bermain di Timur Tengah, Vazquez menjawab diplomatis, "Saya belum memutuskan tujuan saya berikutnya. Segalanya mungkin." Jika bergabung ke Arab Saudi, Vazquez berpeluang bersatu kembali dengan Ronaldo.
rekan setimnya selama 3 musim di Madrid. Keduanya pernah menjadi bagian dari era keemasan di bawah asuhan Zinedine Zidane, termasuk meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Vazquez juga sempat didekati Fenerbahce dan Espanyol, namun tampaknya ia enggan kembali ke La Liga demi menjaga loyalitas pada Los Blancos. Beberapa tawaran dari Qatar, Premier League, hingga Juventus juga dikabarkan sedang dipertimbangkan. Menurut kalian, apakah reuni Vazquez dan Ronaldo akan menjadi kenyataan? Cocokkah ia melanjutkan karier di Liga Pro Saudi? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.